Halo halo halo, selamat datang di channel Info for You. Sebelum lanjut ke pembahasannya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terbaru for you. Setelah kasus binary option diangkat, dan mengungkap bahwa itu adalah perjudian dengan tersangka Indra Kents dan Doni Salmanan. Info terbaru bahwa saat ini para afiliator binary option telah bertaubat dan berhenti melakukan kegiatan itu kembali. Namun tidak bagi salah satu YouTuber berinisial MA yang terduga sebagai afiliator dulunya, namun sekarang beralih menjadi mentor binary option tanpa afiliator. Info terbaru yang Mimin dapatkan, YouTuber ini akan segera dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan ataupun ke Mabes Polri oleh salah satu korbannya yang juga sebagai membernya dan membayar sejumlah uang kepadanya. Menurut keterangan korban, YouTuber ini masih melakukan kegiatan binary option dengan cara tetap mengedukasi orang lain dan menjual PDF buatan dia sendiri. Namun menurut korban, beberapa membernya tidak mendapatkan ilmu yang positif dari PDF yang mereka beli dan menganggap PDF itu adalah akal-akalan saja untuk meraup uang para membernya. Tanpa landasan intelektual dan sertifikasi di bidang trading apapun, YouTuber ini membuat PDF yang tidak tahu isinya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Saat ini masih dilaksanakan penelusuran terkait YouTuber ini. Menurut korban dan terverifikasi dari data Google di perangkat YouTuber tersebut, terdeteksi bahwa lokasi kediaman MA berada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa tim YouTube dari MA sudah terverifikasi oleh korban dan sedang melengkapi berkas barang bukti untuk pelaporan kepada pihak kepolisian. Yang sangat ironis dari MA dalam melakukan kegiatan edukasi binary option ini, dia berskema sama seperti Indra Kents dan Doni Salmanan, yaitu melakukan flexing dengan menunjukkan testimoni di akun YouTube dan TikTok miliknya bahwa dia bisa mendapatkan uang puluhan juta dengan mudah melalui berbagai platform binary option itu, serta menggunakan teknik dan strategi yang ada di dalam grup VIP miliknya. Terkonfirmasi melalui grup Telegram miliknya bahwa dia memiliki anggota sebanyak 138 anggota. Bayangkan saja jika setiap anggota membayar 1,5 juta rupiah, maka MA dapat mengumpulkan 207 juta rupiah. Menurut keterangan korban MA yang menelusuri ke kediamannya, kehidupan MA tidaklah seperti yang selama ini ditunjukkan di akun media sosial miliknya. MA tinggal di sebuah rumah milik orang tuanya dengan istri dan anaknya. Berikut Mimin tampilkan beberapa bukti gambar kegiatan MA di media sosialnya dan beberapa timnya yang sering pula masuk dalam setiap konten milik MA. MA melakukan kegiatan edukasi trading di channel miliknya tidak hanya di satu platform saja, namun juga di banyak platform antara lain Binomo, Olimtrade, Quotex. Maka dengan bukti ini jika MA kelak akan dilaporkan maka kemungkinan mendapatkan pasal berlapis. Menurut keterangan korban, MA sebelumnya memiliki channel yang bernama Kamil Trader, namun setelah kasus binary option viral untuk pertama kalinya, MA merubah nama channelnya menjadi Analisis Candlestick. Dikonfirmasi dari beberapa sumber yang mengaku pernah menjadi membernya, MA memang dahulu pernah membuka afiliasi di beberapa platform dan memiliki grup Trabar. Namun dalam forum Trabar itu jarang aktif, sekalinya aktif Trabar signal yang diberikan banyak loss atau kompensasinya. Di sini menunjukkan bahwa MA memang sempat menjadi afiliator namun banyak videonya dihapus setelah kasus binary option viral. Namun bukannya berhenti, justru MA menggunakan cara lain untuk meraup keuntungan dari uang membernya. Memiliki akun YouTube bernama Analisis Candlestick, pria ini mengelabui penegak hukum, seolah-olah isi dari konten miliknya adalah pembelajaran candlestick trading, padahal isinya adalah pembelajaran judi berkedok trading binary option Binomo. Dalam hal ini juga dapat tergolong sebagai melanggar hukum, yaitu upaya mengelabui penegak hukum.
Berikut cara MA saat mengedukasi member-membernya. Video ini Mimin dapatkan dari salah satu korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Kamil Trader. Nah, di sini kita akan belajar lagi kembali part 2. Cari open posisi terbaik. Nah, di sini saya akan menggunakan analisa simple tapi akurat. Nah, ya, mari bersama-sama kita belajar. Oke, di sini saat adanya lagi tren penurunan dan terjadi tren kenaikan, terbentuk resisten. Perhatikannya resisten, di bawah ada pemantulan harga yang membuat harga naik. Nah, perhatikan doji seller, ini adalah indikasi adalah pembatalan untuk turun. Ya, pembatalan turun. Kenapa? Karena dia berada di posisi dan di wilayah tren naik. Nah, ya. Di saat adanya tren naik, perhatikan ya. Di sini adalah harga yang sedang berlangsung adalah kenaikan. Simpelnya bagaimana? Cukup kita perhatikan wilayah-wilayah terdekat dari harga sebelumnya. Di sini terjadi momen sideways yang menjadikan batasan harga untuk kenaikan ataupun pembatasan harga naik. Ya. Kenapa? Dari sebelumnya adalah tren turun, terjadi sideways dan turun lagi, baru terjadi pemantulan kenaikan. Nah, di sini harga buyer ingin mencoba menembus pembatasan tersebut. Oke, coba kita ambil sell. Di sini kita berharap harga akan terjadi koreksi langsung. Nah, kenapa? Karena dari pembatasan harga itu tidak akan mungkin harga kenaikan itu langsung menembus harga pembatasan tersebut. Ya. Karena batasan yang terbentuk adalah dari tren sideways dan tren turun. Harga kenaikan tidak akan mampu menembus batasan tersebut. Maka di sini kita ambil open posisi sell, mudah-mudahan dapat 1 menit. Apakah dia akan langsung terjadi Di samping penurunan? itu melakukan kegiatan binary option yang saat ini sudah jelas dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia melalui pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain melalui undang-undang tersebut, legalitas platform finansial juga bisa dicek melalui testimoni sesama pengguna maupun website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pengguna platform ini wajib untuk menebak harga yang benar ketika waktu yang sudah ditentukan habis. Penebakan ini disertai dengan mempertaruhkan sejumlah modal sehingga bisa disebut dengan judi. Jika tebakan salah, konsekuensi modal yang dipertaruhkan akan hilang. Adapun jenis aset di binary option yang diperdagangkan ada berbagai macam, antara lain indeks saham, beragam kripto, forex, dan komoditas. Perjudian bisa dipidanakan mengacu pada pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang bisa dihukum penjara setidaknya 10 tahun dan denda 25 juta rupiah jika menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, serta turut main judi sebagai pencaharian. Terima kasih telah mengikuti pembahasan kami. Untuk kritik dan saran, ataupun request pembahasan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.